Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan akan melakukan observasi dan juga wawancara di SMP Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta mengenai sistem pendidikan nasional dan organisasi pendidikan. Stay tune. Pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, kami berangkat dari Universitas Negeri Yogyakarta pada pukul 9 menuju SMP Ali Maksum Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Perjalanan berlangsung lancar dengan cuaca cerah dan kondisi jalan cukup ramai. Setelah menempuh waktu sekitar 30 menit, kami tiba di SMP Ali Maksum pada pukul setengah 10 pagi dan bersiap melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad dari Pendidikan Biologi A FMIPA UNY tahun 2024. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu terkait jabatan di sekolahnya itu seperti apa terlebih dahulu. Saya Saiful Nur Aziz. Biasanya kalau di sini dipanggil Pak Saif. Ya, saya di sini jadi wakakurikulum. Jadi di sini tuh kurikulumnya 2 sebenarnya. Tapi memang ketugasannya berbeda. Jadi kalau wakakurikulum 1 itu lebih ke manajemen kurikulumnya ada di lingkup sekolah. Tapi kalau saya itu nanti lebih ke yang eksternal, kayak bikin kurikulum, bikin RKT, Dapodi, kayak gitu. Seperti itu. Ya, jadi kalau SMP Ali Maksum itu ini sudah angkatan ke-17. Saat ini kelas 7 itu angkatan ke-17. Yang membedakan Ali Maksum dengan sekolah lain itu kita memang sekolah berbasis pesantren. Jadi apakah kayak pondok? Kita memang sekolah ada pesantrennya. Jadi kalau di plakat kan ada tulisannya Islamic Modern Boarding School gitu. Jadi nggak hanya kayak pondok pesantren yang ngaji tok, tapi kita ada sekolahnya. Dan sekolah kita itu yang membedakan adalah sekolah kita itu di bawah naungan dinas atau SMP. Jadi bukan madrasah. Itu yang membedakan. Kan kadang banyak pondok tapi sekolahnya itu madrasah gitu. Tapi kita di bawah Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Bantul. Jadi kita SMP pakainya, jadi bukan madrasah. Kurikulumnya juga ikut kurikulum dinas. Itu yang membedakan dengan mungkin beberapa pondok di tempat lain. Gitu. Ya, visi misinya itu, visinya itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh para pendiri para kiai yang dulu. Terwujudnya SMP Ali Maksum sebagai pendidikan berwawasan global itu ya. Terus tapi mungkin sebenarnya gini, visi ini mungkin agak berbeda dengan sekolah yang lain. Kalau umumnya visi itu kan terwujudnya peserta didik gitu ya, tapi memang visi kita terwujudnya SMP Ali Maksum. Makanya itu sekolah ini itu mampu membentuk anak-anak yang berkualitas dan nanti menjadi pilihan bagi putra-putri Indonesia gitu. Memang kalau jadi kayak gini ya, jadi mungkin loh kok saya pernah mempresentasikan visi misi itu di luar gitu ya, kok visi misinya beda mas dengan sekolah umumnya gitu ya. Saya cuma bilang kayak gini, kalau visi misi SMP Ali Maksum itu memang ditentukan sudah dibuat oleh para sesepuh, para kiai. Jadi kita sebagai guru itu hanya mampu mengubah yang misinya. Jadi kan kita ada misinya. Terwujudnya SMP Ali Maksum sebagai sekolah unggulan dengan excellent berwawasan global yang menjadi pilihan dan terbaik bagi putra-putri bangsa. Jadi kan kalau mungkin panjenengan kan orang modern ya, kenapa nggak
terwujudnya peserta didik gitu ya. Tapi memang itu dari para sesepuh. Apakah dari dulu seperti itu? Setahu saya sejauh saya masuk di sini sudah 10 tahun ya seperti itu. Ganti kepala sekolah ya seperti itu. Hanya memang di misinya kita mengubah, sempat mengubah di misinya gitu ya. Gitu. Ada yang di sini, yang bagian semuanya itu sudah kita sejajarkan karena sudah orang, kalau dulu kan kita masih pakai yang ini nih, profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, tahun lalu kan masih pakai profil pelajar Pancasila, itu kita sejajarkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang bagian membentuk insan beriman kuat, takwa yang kafah dan berakhlak mulia. Itu kan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Profil cuma memang ini karena ada baru peralihan dari baru pelarihan dari kurikulum dimensi profil pelajar Pancasila sampai ke 8 profil lulusan, jadi kita belum menyesuaikan dengan yang 8 profil lulusan. Oh ya, jadi gini, kalau kita yang jelas kurikulum kita itu mengikuti kurikulum sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Jadi kurikulum kita sudah mengarah ke sana. Itu juga sesuai dengan arahan dari dinas. Jadi apa yang kita laksanakan di sekolah ini itu juga sesuai dengan apa yang ada di kurikulum itu, termasuk pelajaran. Kita ada 12 mapel, muatan lokalnya 2. Kalau diumumkan ada 10 mapel dan 2 muatan lokal, 10 mapel dan 1 muatan lokal bahasa Jawa. Tapi kita tambahan 1 yaitu bahasa Arab. Jadi kan kita sudah menyesuaikan dengan apa yang ada dari kurikulum nasional. Yang membedakan dari kita dengan SMP Ali Maksum, dengan mungkin sekolah SMP lain, jadi yang muatan lokal jelas kita muatan lokal ada namanya bahasa Arab. Terus ada pelajaran diniyah yang kita hadirkan di pembelajaran pagi. Jadi beberapa bahasa sederhana kita kan ini kan pembelajaran pagi. Kalau dulu itu awalnya memang dulu itu full, ini ada 12 mapel. Pelajaran diniyah masuk di sore, mungkin dasar ya dulu. Dasar. Kalau sekarang pelajaran diniyah itu masuk di pelajaran pagi juga. Ada kalau nggak salah tuh nahwu, shorof, sama BTQ, baca tulis Al-Quran. Itu dimasukkan diinkludkan juga di pembelajaran pagi. Jadi dia di luar bahasa Arab. Jadi kita ada sepekan itu ada 15 mapel. 10 mapel umum dari PAI itu ada sendiri, PAI sampai ke seni data karya pilihan, muatan lokalnya ada bahasa Jawa, bahasa Arab, ditambah 3 diniyah, nahwu, shorof, sama BTQ. Dan itu memang ya masuk pelajaran pagi kayak biasa. Yang pertama. Terus yang kedua, setiap pagi kita juga mesti ada, sekarang setelah apel pagi, sekarang rutin apel pagi itu tidak sekedar ngumpul, tapi anak ada apel di bariski dan lain sebagainya, pengecekan dan lain sebagainya. Setelah itu ada Asmaul Husna. Nanti siangnya ada salat zuhur berjamaah. Setelah salat zuhur sudah kembali ke asrama. Jadi kalau dulu waktu di kurikulum Merdeka itu memang waktu masih belum keluar Permen 13 itu kan masih ada materi P5 itu ya. Jadi pembinaan karakter itu kita suratkan di sana, bukan disiratkan ya. Di pembinaan karakter, penguatan karakter kita kembangkan di P5. Sekarang sebenarnya juga masih ada namanya kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan itu dari agendanya itu harusnya hari Rabu sama Kamis. Itu penguatan karakter secara tersurat melalui beberapa kegiatan. Contohnya seperti ini. Biar mereka itu karakter santrinya kuat, kita kenalkan dengan komplek-komplek yang ada di sini. Kita kenalkan dengan sejarahnya sini. Jadi enggak hanya datang di Ali Maksum belajar, tapi harus tahu silsilahnya Mbah Ali sampai ke cucunya. Itu ada bagian penguatan karakter. Ada juga dulu itu yang tersurat yang juga kita ajak ke pengelolaan, jadi biar tahu cara mengolah sampah kan di daerah pinggiran itu ada. Tuh. Kalau secara tersirat melalui pembinaan BK, melalui pembelajaran, melalui kegiatan di kelas,
dimulai dengan berdoa dan lain sebagainya seperti itu yang secara tersirat. Kalau tersuratnya jadi kan ada, jadi kalau dulu sebelum ada P5 dan kan semua kegiatan penguatan karakter kan selalu tersirat di dalam pembelajaran. Sekarang ada yang tersurat, ada yang tersirat seperti itu. Berarti untuk ketentuan pembinaan karakter itu apakah ada sangkut pautnya dengan pihak asrama atau tidak Pak, kalau semisal seperti itu Pak? Jadi antara asrama dengan sekolah itu kita itu dua keluarga tapi satu atap. Jadi kita selalu berkomunikasi ketika ada hal-hal yang baik ada di asrama maupun di sekolah. Jadi sesuatu yang di asrama itu kita sampaikan di sekolah. Sekolah juga BK itu yang menghubungkan. Jadi BK dan wali kelas itu penghubung antara asrama dengan sekolah. Misal ada sesuatu di asrama nanti dibawa ke sekolah, oh tindak lanjut gimana. Sama halnya seperti ini. Ketika di asrama kan juga ada namanya study club. Yeah. Biar study club berjalan itu apa? Jadi dari guru-guru itu menuliskan tugas. Jadi itu salah satu hubungannya. Jadi kita tuliskan, oh hari ini matematika ada tugas ini, sampaikan ke asrama nanti biar ditunggu di asrama. Tantangannya yang pertama itu ini pondok nih. Jadi sudah lazim kalau anak pondok itu kadang ngantuk di pembelajaran. Sebenarnya bukannya anak-anak di sini itu kemampuannya di bawah, enggak. Hasil tryout PKA kemarin juga peringkatnya 19 dari berapa ratus SMP negeri swasta se-Bantul. Ya, jadi kita bukan peringkat di bawah. Bahkan dulu tahun angkatan 12 itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu kita itu peringkat ASPD itu peringkat ke-4 se-Bantul. Hanya memang tinggal memotivasi, yang jadi tantangannya itu memotivasi anak-anak untuk belajar lebih. Karena memang beda nih, kalau di pondok itu kan setelah sekolah siang free, nanti sore ada eskul, malam anak-anak mungkin ada dinia lagi, study club lagi dan lain sebagainya. Jadi kadang itu sampai sekolah pagi juga udah capek lah ya. Bahasanya sudah capek. Kalau di sekolah umum kan pulang udah biasa istirahat, mungkin main game dan lain sebagainya, dipantau orang tua. Jadi kalau di sini itu tantangan ya tadi memotivasi anak-anak untuk mau maju ke depan. Gitu. Tantangannya cuma itu aja. Ketika anak-anak sudah siap digenjot, itu ya hasilnya sudah luar biasa dari anak-anak. Kalau untuk yayasan saya kurang tahu nih. Jadi yang jelas kita itu di bawah Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum. Terus yayasan itu menaungi 2 sekolah, SMP Ali Maksum dan SMA Ali Maksum. Kalau SMP Ali Maksum sendiri itu umum, kepala sekolahnya Ibu Sofi, di bawahnya kepala sekolah itu ada 4 waka, ada waka Sarpras, Pak Mujab, ada waka kesiswaan Pak Isam, ada waka kurikulum 1. Waka kurikulum 1 itu Bu Upi, kurikulum 2 saya. Di bawahnya nanti BK, wali kelas dan sebagainya. Umum, tidak ada yang berbeda dengan sekolah lain. Kita juga ada di bawah struktur utama itu ada juga tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum itu ketuanya saya. Terus ada juga tim co-kurikuler namanya. Tim co-kurikuler. Jadi kalau dulu itu bahasanya P5. Sekarang P5 itu udah nggak ada. Namanya tim co-kurikuler. Itu ketuanya kalau nggak salah Bu Hermina. Kalau nggak salah Bu Hermina. Tapi untuk strukturnya sama seperti sekolah umumnya. Nggak jauh berbeda ya Pak? Nggak jauh berbeda. Jadi memang hanya bedanya kalau di sini itu ada bahasa pengelola. Pengelola itu sebenarnya cuma waka-waka gitu. Tapi sama, mirip dengan struktur sekolah lain sama. Oke. Jadi seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa langsung diputuskan oleh kepala sekolah atau jajarannya, misal kayak kami. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa langsung diputuskan oleh kepala sekolah, harus lewat yayasan. Misal yang bisa diputuskan langsung oleh kami itu terkait nilai
mulai dari kurikulum ke bawah. Jadi nilai kakak, bahasanya dulu sih ada KKPP sih ya, jadi nilai minimum dan lain sebagainya bisa kita putuskan. SP1, SP2 itu bisa kita putuskan langsung, tapi ada beberapa hal yang harus sampai ke yayasan. Contoh Kaldik, kalender pendidikan itu dari SMP membuat, SMA membuat, nanti kita satukan, baru nanti maju ke yayasan sampai akhirnya jadilah kalender. Jadi nggak bisa SMP punya Kaldik walaupun SMP itu sudah menyesuaikan dengan dinas, tapi kita harus menyesuaikan dengan kalender yayasan. Itu salah satunya, yang pertama. Yang kedua, misal ada anak yang harus sampai SP3, itu juga kita harus ke yayasan dulu. Tapi untuk yang sama SP1, 2 masih di kami, di kepala sekolah tidak apa-apa. Terus sanksi tata tertib biasa sampai di kami tidak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau apakah SMP bisa ini SMA, biasanya kalau SMP SMA itu hanya di Kaldik. Jadi kami buat Kaldik sesuai dengan dinas, SMA buat Kaldik sesuai dinas. Kita ketemu nanti SMP SMA, ngerekap semuanya, baru nanti ke yayasan. Yayasan nanti, karena kalau yayasan itu terkait dengan libur khususnya haul sama yang puasa lebaran kayak gitu. Seperti itu. Ini kalau di antara asrama gitu ya, antara asrama dengan sekolah itu ada grup di mana biasanya wali kelas. Jadi ada grup antara wali kelas dengan pembimbing asrama, itu ada, itu komunikasi yang pertama. Terus cuma biasanya kalau terjadi kalau informasi harian itu ke orang tua, kita laporkan dari wali kelas ke orang tua. Jadi semua, kalau di sini semua berbekal grup WhatsApp gitu. Jadi semua berbekal grup WhatsApp. Sebetulnya dulu ketika saya pernah jadi wali kelas, itu semua informasi akan saya sampaikan di grup itu, dan grup itu mesti ada wali kelas, wali santri, sama pembimbing asrama. Hanya kalau sekarang itu ada tambahan lagi, setiap bulan, sudah beberapa bulan ini, 2 bulan sekali atas ada pertemuan antara BK wali kelas dengan pembimbing asrama. Nah, mereka itu nanti membicarakan tentang kemajuan dari peserta didik, baik di sekolah ataupun di asrama. Nanti hasilnya akan disampaikan ke wali santri. Sama aja dulu juga pernah, kalau dulu itu lebih besar, ada rapat rutin evaluasi. Tapi karena ini rapat rutinnya masih belum, karena masih banyak kegiatan di luar. Yang sudah rutin itu pertemuan antara BK, wali kelas, dan pembimbing asrama. Fungsinya apa? Biar untuk mengetahui kemajuan peserta didik yang nanti dilaporkan ke wali santri. Jadi biar dari asrama ada informasi, dari wali santri, wali kelas informasi, dari BK ada informasi. Oh ternyata sesuai ketika dilaporkan. Itu salah satu bentuk komunikasi kita. Jadi tidak sekedar untuk chat-chatan, enggak. Setiap biasanya sih akhir bulan itu. BK, wali kelas sama BK, wali kelas, pembimbing asrama. Berarti selalu dilakukan rutin gitu ya, Ya, Pak? rutin. Itu rutin. Jadi gini, kalau dari yang saya lihat dari para kiai itu, beliau itu ingin mendirikan sekolah modern. Jadi kalau SMP itu kan image-nya modern gitu nih. Ya, jadi SMP itu image-nya modern. Kita yang jelas kalau dari dilihat modernnya di mana, hampir semua kelas sudah punya LCD. Sudah LCD-nya. Kita punya lab komputer yang sudah canggih gitu sekarang. Tapi tidak meninggalkan pembelajaran agama, tidak meninggalkan pendidikan akhlak, tidak meninggalkan pendidikan adab kepada anak-anak. Jadi anak-anak ya sekolah oleh ilmu akademiknya, tapi tidak ketinggalan agamanya. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan para kiai seperti itu.
Ya kalau dari kami sih sebenarnya gini, apapun itu apapun itu kurikulum nasional, kita itu selalu berusaha mengikuti dan menyelaraskan. Mulai dari kita kan, saya di sini kan sudah mendapatkan 3 kurikulum di sekolah ini. Jadi K13, Merdeka, sama yang sekarang itu kita selalu menyesuaikan. Tapi tetap kita tidak meninggalkan pendidikan akhlak, pendidikan agama, pendidikan adabnya itu kepada anak-anak. Kurikulum nasional oke, tapi pendidikan kepesantrenan tetap jalan, seperti itu. Terima kasih atas informasinya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku yang membawa sesi wawancara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang hasil observasi dan juga wawancara tentang sistem pendidikan nasional dan organisasi pendidikan yang dilakukan di SMP Ali Maksum dengan narasumber Bapak Syaiful Nur Aziz selaku Wakakurikulum 2 SMP Ali Maksum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Denny Setiawan Wahyoi STMPD. Baik, yang pertama tentang sistem pendidikan nasional. Ini tentang visi dan misi dari SMP Ali Maksum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Visi dan juga misi dari SMP Ali Maksum ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional karena sekolah menekankan pembentukan iman, akhlak, dan juga karakter sesuai dengan aspek spiritual dan moral dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang digunakan tetap mengikuti kurikulum nasional di bawah Dinas Pendidikan, sehingga sesuai dengan sistem pendidikan formal. Program pendidikan yang menyeimbangkan pengetahuan umum dan keagamaan mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, yang yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Penekanan pada modernitas dan wawasan global juga sesuai dengan tuntutan pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi yang mampu bersaing di era global. Selanjutnya, kurikulum yang ada di SMP Ali Maksum mengikuti Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 dan kurikulum Dinas Pendidikan. Ada 12 mata pelajaran umum dan muatan lokal bahasa Jawa dan bahasa Arab, serta tambahan pelajaran dinia seperti Nahwu, Shorof, dan BTG. Kurikulum di SMP Ali Maksum diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman, berakhlak, dan berilmu. Mencerminkan penerapan prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional, yaitu keseimbangan antara pengetahuan umum dan keagamaan. Selanjutnya, untuk pembinaan karakter dilakukan melalui kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan kegiatan keagamaan mingguan. Ada pengenalan sejarah pesantren, pengelolaan sampah, serta pembiasaan doa dan etika belajar. Selanjutnya ada kolaborasi antara BK, wali kelas, dan asrama dalam membina karakter santri. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara pendidikan formal dan non-formal sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Sisdiknas, mendukung pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya untuk tantangan dan upaya sekolah. Tantangannya yaitu menurunnya semangat belajar siswa karena padatnya kegiatan sekolah dan pondok. Solusinya yaitu motivasi, pengaturan waktu belajar, dan penampingan intensif. Mewujudkan prinsip efektivitas dan pemerataan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang B yaitu organisasi pendidikan. Struktur organisasi pada SMP Ali Maksum ini sama dengan sekolah lain, walaupun SMP ini merupakan sekolah berbasis pondok pesantren dengan
Yang paling teratas yaitu Yayasan Alim Maksum, kemudian di bawahnya terdapat Kepala Sekolah dengan Ibu Sofiatul Hikmah, kemudian terdapat 4 bagian yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum 1, Wakil Kepala Bidang Kurikulum 2, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian di bawahnya yaitu terdapat BK, Wali Kelas, Tim Pengembang Kurikulum, Tim Kokurikuler Pengganti PS. Kemudian di bawahnya terdapat Tenaga Kependidikan. Peran Yayasan SMP Alim Maksum berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Alim Maksum yang juga menaungi SMA Alim Maksum. Beberapa keputusan, misalnya kalender akademik dan sanksi berat, harus disetujui oleh yayasan. Jadi jika sekolah terdapat keputusan, tidak langsung diputuskan begitu saja, tetapi harus mendapat persetujuan dari yayasan. Yayasan menyatakan kalender pendidikan SMP dan SMA agar sesuai dengan agenda pondok. Komunikasi dan kerjasama. Koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp antara wali kelas, pembimbing asrama, dan wali santri. Ada rapat rutin 2 bulan sekali antara BK, wali kelas, dan pembimbing asrama untuk mengevaluasi perkembangan siswa. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada wali santri untuk memastikan sinergi pendidikan sekolah dan asrama. Kesimpulan, dari hasil wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa SMP Alim Maksum telah menjalankan sistem dan organisasi pendidikan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara nasional. Sekolah mampu menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan kurikulum nasional secara seimbang, serta menerapkan pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dan terstruktur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bahas ya.